Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Para habaib, alim ulama, keluarga besar bangsa BNI Syariah. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Agama Islam itu secara konsep agamanya orang kaya. Agamanya orang yang peduli pada ekonomi. Kalau kita lihat di antara 5 rukun Islam, pertama bersyahadat, yang kedua sholat, 3 zakat, puasa, haji. Itu kelima-limanya terkait erat dengan ekonomi. Sholat misalnya, orang syarat sahnya sholat itu menutup aurat. Orang bisa menutup aurat, maka kalau dia punya uang untuk beli kain, apalagi perempuan, itu tertutup semuanya kecuali wajah. Lalu kemudian zakat. Zakat apa lagi? 40 ekor kambing pasti. Lalu kemudian emas 85 gram. Nah, itu. Jadi gimana mungkin bicara tentang jamaah sekalian, kita bicara tentang zakat. Konsep zakatnya luar biasa, tapi ketika mau bicara masalah bayar zakat, tidak ada yang sampai nisab. Nah, itu tidak mungkin, mustahil. Kemudian ketika bicara apalagi haji, haji itu ada transportasi, akomodasi, konsumsi. Oleh sebab itu Islam ini adalah agama orang kaya, agama orang yang mapan ekonomi. Bagaimana orang masuk surga? Masuk surga itu ceritanya duit. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah satu tempat dalam surga. Jadi kalau mau booking tempat di surga itu bangun masjid. Gimana mau bangun masjid kalau ekonominya morat-marit? Kemudian jihad fisabilillah, beli kuda untuk perang, beli tombak, beli baju besi, itu semuanya cerita masalah duit. Ayat dalam Al-Quran yang paling panjang, surat Al-Baqarah 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi, bidainin, hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai tanggal batas waktu tertentu, faktu, tulislah. Ayat paling panjang dalam Quran cerita tentang ayat duit, transaksi hutang piutang. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW itu dibawa oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Semua cerita Nabi Muhammad dibawa berdagang. Sebelum lahir ke dunia ayahnya meninggal. Umurnya dalam kandungan Aminah 2 bulan. Perjalanan apa itu ayahnya? Perjalanan dagang. Nabi Muhammad sendiri ketemu dengan Khadijah, bisnis dagang. Jadi jangan bayangkan Nabi ketemu Khadijah itu tablik akbar. Ketemu istri waktu dagang. Lahir ayah nggak di rumah, berdagang. Dibawa oleh paman, dagang. Surat Quraisy itu tentang dagang. Li'ila fi Quraisy, perjalanan dagang orang Quraisy. Ila fihim rihlatasy syita was-shaib. Besok ini hari terakhir bulan Zulhijjah. Besok kita sudah 1 Muharram. Itu cerita tentang hijrah. Hijrah itu sendiri berawal dari pertemuan pembesar-pembesar Quraisy di sebuah rumah di Makkah namanya Darun Nadwah. Dar itu rumah, Nadwah rumah pertemuan. Kalau tempat kita sekarang balai adat. Kalau secara negaranya, iya, gedung parlemen. Gedung parlemen di Makkah itu namanya Darun Nadwah. Gedung parlemen itu dibangun oleh Qusay, Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, Qusay. Qusay itu orang kaya. Dialah yang membangun gedung itu. Dan itu kakek kelima Nabi Muhammad SAW. Jadi bercerita tentang keluarga Nabi, cerita tentang ibadah, cerita tentang masuk surga. Itu orang kaya. Jadi yang miskin Pak Ustadz, sabar. Sabar masuk surga. Nggak sabar, masuk neraka. Sudah miskin, melarat, nggak sabar, neraka jahanam. Oleh sebab itu maka kalau cerita tentang masalah uang, ekonomi, Islam itu amat sangat membangkitkan ekonomi. Makanya ada satu fikih khusus tentang uang. Selama ini kita fikih sholat, fikih puasa, fikih
politik, ada namanya fikih muamalah. Muamalah itu interaksi sosial, gadai menggadai barang, pinjam meminjam. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika sampai di kota Madinah, dia bangun pasar. Dan sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf itu minta tunjukkan, dullani ala suqikum, tunjukkan saya mana pasar. Maka dibuatlah pasar Islam untuk supaya tidak ada riba di dalam, membedakan dengan pasar orang Yahudi. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah, kalau kamu dipanggil azan hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah, maksudnya segera ke masjid, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Karena memang bisnis waktu itu sibuk sekali jual beli. Kalau sudah azan, stop. Fas'au ila dzikrillah, segeralah mengingat Allah. Tapi nanti setelah selesai sholat, idza qudiyatis sholah, kalau sudah selesai sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dagang lagi. Bahkan ketika haji mereka takut dagang. Gimana kami mau dagang? Nanti ini kan wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat, fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari tertentu, tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Boleh nggak bisnis 6 hari ini? Turun ayat, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kamu boleh cari rezeki di hari-hari itu. Makanya kita sedang lontar jumroh di Mina, orang tetap jualan dompet. Jadi pasar terbesar internasional itu ya pasar haji itu. Mestinya di masjid itu, bukan dalam masjidnya, ma'arbahallahu tijaratakum. Allah tidak akan memberikan keuntungan kepada kamu kalau kamu dagang di masjid. Dalam masjid nggak boleh. Tapi di masjid itu mestinya, pinggiran masjid itu adalah ruko-ruko, toko-toko, untuk sehingga tidak lagi terbayang kalau tanah wakaf itu tanah kuburan. Jadi tanah wakaf itu ya buka bisnis, dagang, jualan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, supaya uang itu tidak berputar di tangan orang kaya saja. Maka dalam Islam diharamkan riba. Orang kaya punya uang 1 M, uang disimpan. Habis itu tiap bulan dapat bunganya. Hidupnya itu stagnan, ya gitu-gitu aja. Nggak senang, nggak susah, karena tiap bulan dia sudah jamin pasti dapat bunga 10%. Tapi ketika uang ini dijadikan mudharabah, bagi hasil. Dalam Islam kalau orang punya uang 1 M, uang itu jangan disimpan. Cari anak-anak muda, buka luang pekerjaan baru. Anak muda, kamu bisa apa? Ternak ayam. Buka ternak ayam. Ini 100 juta, ternak ayam. Perjanjiannya gimana? Bagi hasil. 100 juta, kalau untung nanti 150, terserah mau bagi 50, 50, 60. Gimana? Ya terserah bapak lah. Oke, 50, 50. Jadi kalau untung 150, untuk saya 25, untuk kamu 25. Otomatis setelah uang dipakai 100 juta sama anak muda tadi, setiap hari dia telepon anak muda itu. Apa kabar? Sehat? Karena kalau sampai sakit uang nggak pulang. Doanya jadi khusyuk. Beda kalau dia jadi rentenir. Dia nggak peduli kamu mau mati, bisnis kamu mau gagal, karena uangnya sudah dipatok pasti. Kalau mudharabah tidak begitu. Mudharabah inilah yang dijalankan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah, yang punya barang Khadijah, yang membawanya Nabi Muhammad SAW. Ketika dia jujur, dia dapat untung banyak, bagi hasil banyak. Ini anak muda kok barang dagangannya laku terus. Gimana sih orangnya? Penasaran, ketemu, ternyata ganteng, bersih, putih. Nabi Muhammad itu putih. Nah, kebarangannya laku. Ini sebab itu anak-anak muda ini dimotivasi untuk bisnis dagang. Jangan sampai dia menjadi menggantungkan diri, menyusu sampai anak cucu, jual tanah. Dia mesti ada orientasi bisnis. Maka modalnya dari mana? Yaitu perbankan syariah ini sama aja Pak Ustadz sama konvensional. Bedanya masuk assalamualaikum, pegawainya pakai jilbab. Makanya kalau goblok jangan dipelihara, apalagi di share. Itu namanya murabahah. Murabahah itu adalah permodalan. Jadi dari mana bank syariah itu dapat untung? Bank syariah itu dapat untungnya dari tijarah. Tijarah itu jual beli. Jadi orang bank syariah itu jual beli. Orang yang tidak mengerti
Ah sama aja Pak Ustadz, pinjam uang 100 juta, nanti bayar 125, di konvensional juga begitu, malah lebih murah lagi di konvensional. Muncullah ungkapan di mulut orang yang tidak paham, tidak ngerti, sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam bank syariah. Nah, ini kan la haula wala quwata illa billah. Jadi detailnya gini. Memang dia perlu kecerdasannya ekstra. Orang yang otaknya nggak aktif nggak bisa. Jadi harus banyak makan otak-otak. Kebetulan kita sedang di Palembang. Jadi gini, saya mau usaha, tapi uang nggak ada. Lalu saya datang ke bank syariah. Assalamualaikum, Bank BNI Syariah. Ya, BNI Syariah. Saya mau pinjam uang. Oh, nggak bisa, kata BNI Syariah. Karena pinjam uang, bayar uang, riba. Nggak bisa. Bapak mau buka apa? Saya rencana ini mau beli apa? Mau beli mobil. Berapa harga mobilnya? 200 juta. Maka bank syariah, BNI Syariah membeli mobil itu. Bank syariah membeli mobil itu seharga 200 juta. Dijualnya ke saya 225. Nah, kalau akadnya jual beli, boleh nggak ngambil untung? Ya boleh. Kalau ada orang jual beli nggak ngambil untung, dua kemungkinan, bodoh atau memang dia udah kaya betul. Kalau kaya ya nggak usah jual beli, kasih aja sedekah. Yang namanya jual beli itu ya pasti ngambil untung. Saya beli baju 50.000, saya jual 75, ya ngambil untung. Oleh sebab itu bank syariah itu dapat uangnya dari mana? Ya dari tijarah, dia jual beli. Oh enggak tuh Pak Ustadz, buktinya bank syariah nggak punya barang, dia wakilkan pembeliannya. Aslinya bank BNI Syariah itu punya gedung. Dia punya semua yang diinginkan oleh nasabah ada, kalian beli. Maka transaksinya waktu itu bukan uang dengan uang. Karena kalau uang dengan uang itu riba. Uang dengan barang tidak riba. Saya sudah tulis itu 6, 5, 7 tahun yang lalu. Tulis saja di Google itu. SOMADMOROCCO spasi kredit. Somat Moroko spasi kredit. Enter, dapat 3 fatwa ulama saya buat. Saya copy di situ, saya terjemahkan bahwa uang dengan barang tidak riba. Tapi kalau saya terlambat bayar kan tetap kena denda juga Pak Ustadz. Apa bedanya dengan di konvensional? Denda Anda di bank syariah itu adalah punishment, takzir supaya ente menjadi orang yang disiplin. Tapi denda itu kemudian nanti dibagikan untuk masalih amah, kemaslahatan, kepentingan umum. Denda itu dibagikan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin, duafa, masjid, kepentingan umum. Itu beda denda syariah dengan konvensional.